Global Firepower, sebuah organisasi internasional yang menyediakan data kekuatan militer negara-negara di dunia, merilis daftar berbagai negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara dan di dunia. Di dalam laporan yang ada, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara dengan kemampuan militer terkuat di kawasan ASEAN menggeser Vietnam, dan berada di urutan ke-13 sebagai militer terkuat di dunia. Ada satu nama yang harus kita apresiasi atas dedikasinya membangun kekuatan militer Indonesia. Siapa dia? Prabowo Subianto. Prestasi yang membanggakan ini tak lepas dari usaha Prabowo sebagai Menteri Pertahanan selama 5 tahun terakhir. Bagaimana kekuatan militer Indonesia di era Prabowo? Mari kita bahas. Selama menjadi Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi, Prabowo Subianto telah membuat berbagai gebrakan di tubuh TNI sebagai benteng pertahanan bangsa, mulai dari pembentukan komando cadangan hingga pembaharuan alutsista, dilakukan demi mewujudkan rasa aman bagi rakyat Indonesia. Di tahun ini sebagai Presiden terpilih, Prabowo terus konsisten dalam mewujudkan visi besarnya untuk membangun Indonesia agar lebih tangguh dan mandiri di tengah dinamika global yang terus berubah. Untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan mandiri, sektor militer Indonesia mesti diperkuat. Hal ini yang membuat Prabowo untuk terus memperkuat alutsista TNI, serta mempercayakan jabatan Menteri Pertahanan kepada Djafri Samsudin, rekan karibnya semasa menempuh pendidikan di Akademi Militer, yang jam terbangnya telah terbukti ketika ia menjadi ajudan Presiden Soeharto selama melakukan perjalanan luar negeri, hingga menjadi penasihat khusus di Kementerian Pertahanan di era Presiden Jokowi. Penggaungan visi besar Prabowo pada bidang pertahanan hingga tunjuknya mantan elit Kopassus Djafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan mencerminkan upaya transformasi tubuh militer Indonesia untuk menjadi semakin kuat baik di laut, darat maupun udara. Untuk pertahanan di laut, Indonesia tengah mengalami serangkaian proses transformasi besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Kesadaran akan luasnya wilayah perairan Indonesia hingga dinamika ancaman konflik regional membuat Prabowo memutuskan untuk meluncurkan kapal cepat rudal yang memiliki panjang 60 meter. Produksi PT POL Indonesia Persero Surabaya pada tahun 2021 yang lalu. Dengan kapasitas sebanyak 55 kru, kapal perang ini mampu untuk bergerak cepat dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load, serta memiliki daya tahan selama 5 hari. Efisiensi kapal perang ini dapat bermanuver lincah untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah krusial seperti di Laut Natuna. Selain itu, di tahun yang sama, Indonesia juga diketahui melakukan modernisasi alutsista dengan memboyong teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead dari Inggris. Di masa pemerintahan yang baru ini, Prabowo Subianto melakukan serangkaian manuver untuk mewujudkan pembaruan pertahanan di laut Indonesia. Untuk mengupgrade diri, Kementerian Pertahanan Indonesia pada tahun ini memesan 2 kapal selam Scorvette Evolved Full Lithium-Ion Battery pada PT POL yang bekerja sama dengan Naval Group, yang berkomitmen untuk membangun kedua kapal selam itu di dalam negeri. Selain itu, memulai Kementerian Pertahanan Indonesia di era Presiden Prabowo juga memesan kapal perang baru dari Italia. Kapal PPA ITS Montecuccoli itu berada dalam kelas Polo tahun di Revel yang memiliki kemampuan tempur modern dan sistem manajemen kontrol yang terintegrasi antara kokpit dan pusat informasi tempur dalam satu lantai. Dengan begitu, kemampuan militer TNI AL akan memasuki masa kejayaannya dalam tahun-tahun yang akan datang. Wilayah teritorial Indonesia yang sangat luas membuat pertahanan udara mesti diperketat. Sebagai peringkat pertama militer terkuat se-ASEAN, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan hingga Presiden terpilih ternyata mengalami transformasi besar-besaran dalam tubuh Angkatan Udara. Hal ini ditunjukkan pada awal tahun 2024 ketika kontrak pengadaan pesawat tempur Rafale asal Prancis telah memasuki tahap ketiga dan berjalan sesuai rencana. Dalam pengadaannya, Kementerian Pertahanan menaikkan kontrak untuk mengadakan 42 pesawat tempur Rafale. Pesawat produksi Dassault Aviation ini merupakan pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang menjadi salah satu pesawat andalan negara-negara anggota NATO. Dengan begitu dapat dipastikan kemampuan pertahanan udara Indonesia tak dapat dianggap remeh. Selain pesawat tempur asal Prancis, dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga menambah alutsista pertahanan udara dengan memboyong 24 pesawat tempur F-15IX dari Amerika Serikat. Lebih lanjut, sembari memperkuat wilayah Indonesia dengan pesawat tempur dari luar negeri, pemerintah Indonesia melalui perusahaan BUMN PT LIN juga berhasil memproduksi drone UAV DID 3.11. Pesawat tanpa awak yang berfungsi untuk menjalankan berbagai misi seperti penginderaan, pemetaan, pengawasan di wilayah teritorial, dan operasi tempur. Tak hanya itu, drone tanpa awak Indonesia juga berhasil diperbarui melalui penandatanganan kontrak dengan Turkish Aerospace. Dalam kontrak yang ada, 12 unit pesawat nirawak UAV Anka akan menjadi milik Indonesia dengan 6 diantaranya akan dirakit di dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono, Angkatan Udara Indonesia menjadi raksasa yang melindungi atap Indonesia dari ancaman konflik yang akan datang. Dari tadi, kita telah membahas kekuatan TNI AL dan AU dalam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di ASEAN. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kekuatan pasukan Angkatan Darat Indonesia? TNI AD merupakan matra dalam tubuh militer Indonesia yang memiliki jumlah pasukan yang cukup besar. Dengan jumlah personil yang siap dalam pertempuran di darat, TNI AD memiliki sejumlah alutsista yang dapat membuat musuh-musuh Indonesia merinding. Bagaimana tidak? Dalam arsip yang dimiliki Kementerian Pertahanan RI, Angkatan Darat diketahui memiliki satuan kavaleri yang telah dilengkapi dengan main battle tank Leopard buatan Jerman. Selain itu, Indonesia melalui PT Pindad bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memproduksi kendaraan-kendaraan tempur. Beberapa di antaranya adalah kendaraan taktis 4x4 Komodo dan Panzer 6x6 Anoa yang telah diproduksi lebih dari 300 unit. Mencengangkan bukan?
Lebih lanjut, kemampuan militer Angkatan Darat Indonesia juga pantas menjadi peringkat nomor 1 di ASEAN dikarenakan Angkatan Darat Indonesia memiliki alutsista modern seperti rudal Starstreak. Berbekal misil jenis High Velocity Missile, rudal Starstreak memiliki jangkauan tembak sejauh 7 km. Pengadaan rudal ini juga tentu saja tak lepas dari campur tangan PT LIN yang bekerja sama dengan Thales Prancis. Matra yang dipimpin oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak itu juga memiliki senjata anti kapal yang dikembangkan perusahaan pertahanan Turki. Roketsan rudal Atmaka yang dioperasikan dari darat ini memiliki hulu ledak tinggi 220 kg dengan jangkauan lebih dari 200 km karena dilengkapi dengan mesin turbojet. Alhasil, tak dapat diragukan lagi komitmen Prabowo dalam menjaga pertahanan Indonesia tak dapat lagi diragukan. Selain peran Prabowo dalam memajukan pertahanan Indonesia, perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia seperti PT LIN, PT Pindad, dan PT POL juga berperan penting dalam memajukan pertahanan Indonesia hingga mampu menjadi negara paling keras di Asia Tenggara. Keinginan Indonesia untuk terus maju tak membuat pemerintah Indonesia tertutup. Hal itu Indonesia tunjukkan melalui kerjasama internasional terkait modernisasi alutsista demi melindungi keamanan negara. Di tengah banyak pujian terhadap peningkatan alutsista pertahanan Indonesia, tentu saja tak lepas dari tantangan dan kontroversi terkait pengalokasian dananya. Diketahui pinjaman luar negeri Indonesia untuk melakukan modernisasi alutsista telah meningkat dari 20,75 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar.